Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak dan Ibu dengan saya. Kali ini saya akan membahas terkait dengan penggunaan Turnitin ya. Nah, Turnitin ini adalah mesin plagiasi kata seperti itu, tapi sebetulnya bukan mesin plagiasi. Mungkin lebih tepatnya kalau saya menyimpulkan Turnitin ini adalah mesin mesin similarity begitu kira-kira. Jadi hanya membandingkan tingkat kesamaan dari database yang dia miliki dengan makalah yang kita ujikan seperti itu. Tentu di balik kehebatannya Turnitin ini tentu ada kelemahan yang ada celah-celah yang memang sebetulnya bisa dengan mudah dilewati oleh orang-orang yang mengakalin begitu kira-kira. Nanti saya akan berikan contoh kasus sedikit terkait dengan kenakalan-kenakalan di Turnitin itu sendiri. Baik, di sini saya sudah membuka Turnitin seperti ini tampilan awalnya ya. Bapak Ibu ketika masuk ke Turnitin ini tidak ada yang gratis, tentu harus pakai paket yang berbayar. Jadi ketika login Bapak dan Ibu mungkin harus menggunakan user dan password yang sudah ditentukan oleh penyedia akun ya, begitu kira-kira. Nah, jika sudah memiliki satu akun seperti ini, Bapak Ibu nanti tinggal bikin kelas sebetulnya, karena Turnitin ini menyediakan banyak kelas sebetulnya. Kelas ini tidak terbatas, unlimited ya. Jadi kalau misalnya saya mau bikin lagi yang baru di sini boleh, bisa juga. Ini cara membuat kelasnya ya. Misalnya kita buat cek Turnitin 2 begitu kira-kira. Nah, ini di sini kasih kodenya bebas saja. 134 juga nggak masalah. Subjeknya silahkan ditentukan saja kira-kira. Misalnya kalau mau science general juga boleh ya. Kemudian di sininya post ini. Nah, ini tanggal ininya boleh ditentukan, paling lama boleh Desember misalnya sampai tanggal 31 baru disubmit. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, cek Turnitin 2 ini kita pakai begitu kira-kira. Di sini sebetulnya namanya tidak harus cek Turnitin, bisa saja misalnya nama orang begitu ya, atau nama fakultas atau nama jurusan, ini bisa seperti itu sebetulnya. Jadi satu akun ini bisa banyak dipakai oleh berbagai bidang begitu ya kira-kira. Baik, saya mulai saja di sini. Kita mulai memasukkan sebuah tulisan kira-kira di sini. Nah, ini cek Turnitin. Di sini ada cara memasukkan tulisan pertama. Bapak Ibu bisa mulai mengklik add assignment. Nah, ini ada assignment. Di sini Bapak dan Ibu harus memasukkan. Jadi assignment ini adalah apa ya? Kayak misalnya tulis misalnya ini MK Bahasa Indonesia misalnya. Nah, di sini berarti artinya ini adalah subfolder ya, subfolder dari yang di atas tadi. Jadi ini boleh diisi sampai agak jauh begitu kira-kira. Pastikan ini no repository. Bisa dicek juga di sini. Nah, ini exclude bibliographic. Ini artinya jadi bibliografi tidak akan terdeteksi ya. Jadi langsung dianggap kalau ada bibliografi itu dianggap bukan similarity oleh si Turnitin sendiri. Kemudian jangan lupa yang paling penting di sini adalah no repositorinya ya. Nah, ini di sini sebentar, yang paling penting adalah mana ya? Oh, ini udah pindah ke sini ya. Nah, ini nih no repository. Jadi ini perbedaannya apa? Jika Bapak dan Ibu klik di sini, maka nanti makalah yang Bapak Ibu cek ini akan langsung tersimpan di database Turnitin. Ketika dicek kembali, maka dia akan terbaca menjadi 100% begitu. Nah, jadi lebih bagus pilih donor repository, kecuali kalau sudah terbit baru kita masukkan di situ. Baik, submit saja langsung. Ini namanya subfolder. Nanti di sini bisa banyak ya, tak terbatas juga. MK Bahasa Indonesia, MK Bahasa Inggris, silahkan aja sesuaikan. Nah, di sini baru kita bisa memasukkan naskah yang kita punya untuk dicek tingkat kesamaannya. Bapak Ibu klik submit. Di sini kasih nama aja misalnya latihan ya. Latihan ke-1 misalnya.
Nah, ini kasih saja kode pura-pura begitu ya. Nah, ini kita masukkan naskahnya. Nah, kalau udah seperti ini baru kita klik upload seperti ini. Nah, sebelum dia mendeteksi, biasanya dia akan mempreview gitu ya, memperlihatkan kepada kita. Nah, seperti ini gambaran dari isi makalah yang kita punya. Nah, kalau sudah setuju, baru kita klik go to assignment inbox ya, seperti ini. Nah, ini proses ini biasanya beragam ya, bisa cepat, bisa lambat. Pertama bergantung kecepatan internet yang kita miliki. Yang kedua bergantung dari banyaknya atau tebalnya file yang kita ujikan di Turnitin sendiri. Nah, jika cuma 10 halaman atau 7 halaman biasanya nggak lama biasanya. Biasanya kalau 10 halaman itu 3 menit, 5 menit juga sampai. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya Bapak Ibu tinggal klik refresh saja di sini. Nah, ini sudah ada hasilnya. Hasilnya ternyata kecil, 4%. Nah, kan ini kita buka 4%-nya. Kita cek. Nah, di sini ya, ini 4%-nya kita klik di sini. Nah, ini bisa dilihat nih dari mana saja. Bapak Ibu bisa cek ya, makalahnya tidak ada keanehan. Dan keanehan makalahnya ibaratnya memang normal begitu. Tapi saya mencurigai justru kami dari pembelajaran itu biasanya curiga ketika ada naskah-naskah yang sedikit sekali 4% atau 7% itu biasanya kita curigai. Ada apa ini? Biasanya begitu kan. Nah, di sini sebenarnya Turnitin punya ini flag ya di sini, tapi dia ternyata tidak terbaca juga nih di flagnya. Jadi flag ini biasanya dia mendeteksi yang sifat-sifatnya hidden gitu kan. Misalnya kalimat-kalimat yang atau kata-kata atau hasil huruf-huruf yang di hidden oleh si penulis itu akan terbaca di flag ini, tapi ternyata ini tidak terbaca. Nah, ini contoh kasus Bapak Ibu, ini 4% begini kalau kami biasanya tidak percaya. Kami biasanya mengecek kembali makalahnya, kita buka, makanya kita minta dari makalahnya itu kita minta bentuknya Word ya. Nah, ini 959 ini ya. Nah, bentuknya Word seperti ini. Bapak Ibu bisa cek ya, tidak ada masalah, sama layak seperti makalah biasa sebetulnya begitu. Tapi sebetulnya ini ada masalah. Karena 4% tadi, ini satu paragraf saya contohkan ya, saya gedekan di sini. Ini kalau misalnya kita ganti background jadi hitam, nah kelihatan. Ini teknik lama sebetulnya. Ini tekniknya zaman yang sudah sangat lama dilakukan oleh orang-orang yang nakal dalam bidang plagiasi begitu kan. Nah, ini artinya apa? Ini artinya setiap kalimat, setiap kata itu diawali dengan huruf I. Nah, ini seperti ini. Nah, kan I. Jadi kalau kita ingin lebih jelas, gampang saja. Di sini tinggal klik sini, baru hurufnya ikan semua. Nah, yang kan. Nah, ini yang nakalnya di sini. Begitupun setiap paragraf dilakukan seperti itu. Nah, ini juga sama. Kita ganti begini. Nah, kan semuanya jadi I. Semuanya jadi I. Nah, semuanya jadi I. Nah, kan ini artinya ternyata huruf seperti tidak terbaca di Turnitin. Harusnya tapi kadang-kadang terbaca juga ya di fungsi flag ini, harusnya terbaca. Tapi mungkin ini lebih rapi, saya juga kurang paham, tapi kita bisa curigai dari minimnya persen tadi, salah satunya itu. Yang kedua, ini cara nakal yang sangat lama dan sudah saya kenal semenjak 7 tahun lalu sebetulnya ini. Kemudian ada juga yang cara nakal kedua, yaitu dengan menambahkan tanda petik 2. Nah, seperti ini. Di awal dan di ujung paragraf biasanya. Jadi kalau sudah seperti ini dianggap sebagai kutipan. Tapi di sininya nanti dia akan, nah seperti ini, dikosongkan. Jadi kalau misalnya dia mengutip satu paragraf ini dari jurnal lain, nah dia pakai tanda petik 2 di sini di awal dan di akhir. Nah, maka di Turnitin ini dianggap sebagai
kutipan dan dilewat gitu. Nah ini juga namanya quote ya kalau di Turnitin sendiri. Nah ini juga sama ya, ibaratnya karena namanya mesin kan tidak bisa mengecek sejauh itu. Kemudian cara yang ketiga, biasanya si penulis itu nakal satu paragraf ataupun beberapa paragraf dia buat dalam bentuk JPG. Jadi ini bukan ketikan seperti ini diganti dibuat dalam bentuk bisa dipindah-pindah. Nah itu juga JPG itu tidak bisa terbaca oleh Turnitin. Nah, Turnitin akan membaca Word ataupun bentuk PDF. Ketika bentuknya JPEG dia akan lewat. Jadi huruf-huruf ini dia ganti menjadi JPEG, menjadi JPEG, menjadi JPEG. Nah, itu juga sama. Nah, jadi Bapak Ibu jika menerima naskah, jangan pernah menerima naskah bentuk PDF-nya, minta langsung yang Word-nya. Jadi kalau Word-nya langsung bisa kita deteksi seperti ini. Jadi ini adalah kalau udah dicek kemudian angkanya kecil, nah angkanya kecil banget 4% atau 7% persen, nah itu kita patut curiga. Berarti itu ada sesuatu ini. Nggak mungkin terjadi 4% biasanya. Nah kemudian selain dari ini ada juga cara mengatasinya adalah biar i-nya semua ini hilang begitu ya. Saya coba keluar dulu ya. Ini ada yang saya buka yang kedua ini sama. Nah biar i-nya hilang semua, gampang sebetulnya kita bisa menghilangkan dengan cepat dan membuatnya pun cepat. Membuatnya pun nggak kurang dari 1 menit sebetulnya. Nah ini kan i-nya ya. Nah ini caranya tinggal Ctrl A saja. Baru di sini ada replace. Nah ini di sini tinggal spasi i ya begitu. Nah di sininya tinggal spasi replace all. Nah ini udah normal nih. Jadi ini udah normal. Nah ini kalau kita cek di blog ini udah nggak ada lagi. Nah udah normal ya. Ini udah normal, tidak ada lagi bentuk ii-nya itu tidak ada. Nah kalau seperti ini Bapak Ibu cek kembali berapa jumlahnya sekarang. Nah kita cek lagi di Turnitin di sini, masuk kembali ke Turnitin ya. Kita bandingkan, masukkan script tadi sama. Sebentar. Nah di sini ya, saya sudah mengeceknya sebetulnya. Jadi biar tidak menunggu lama. Nah ini yang aslinya. Ternyata aslinya 29%. Jadi kalau yang tadi itu 4% karena dia nakal gitu ya. Padahal aslinya 29%. Nah ini aslinya 29%. Nah ini yang harus kita perhatikan betul-betul oleh dosen, oleh penguji, oleh penilai ataupun oleh para pengelola jurnal tentu saja. Ini karena kuncinya di sini. Nah di sini 21% ini mana saja kan bisa dilihat ya sebetulnya. Jadi nanti kalau menurunkan itu juga bisa. Ini karena banyak beragam ya 6%, 3%. Nah ini tuh kalau yang dianggap plagiasi itu misalnya dari yang atas ini 20% nih. Nah ini berarti tinggi. Tapi kalau di sininya 1% ada banyak, ini berarti dia mengambilnya sedikit-sedikit. Ini tidak dianggap sebagai plagiasi yang parah lah begitu kira-kira. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi nanti bisa dites di situ caranya seperti itu. Jadi kita harus waspada terhadap penulis seperti ini dan kita jangan melakukan seperti itu ya, karena itu adalah hal yang dilarang dalam dunia publikasi. Baik, mungkin itu saja dulu sementara dari saya terkait dengan penggunaan aplikasi Turnitin dengan beberapa kenakalan yang dilakukan dan Turnitin tidak bisa membaca. Biasanya harusnya membaca ya di sini ya 0. Nah ini
Kalau 0 ini biasanya kalau di sini ada yang aneh itu angka 1 atau 2 atau 3. Nah, itu berarti di sini tinggal klik aja di benderanya itu akan kelihatan. Dan tadi memang tidak terbaca, itu artinya Turnitin memang lolos dari Turnitin. Nah, itu juga tetap walaupun lolos dari Turnitin, kita juga harus melihat lebih dalam lagi. Mungkin itu Bapak dan Ibu sedikit gambaran umum dari saya terkait dengan ya sedikit kelemahan dari Turnitin lah kira-kira. Tetapi nanti saya yakin ke depan Turnitin ini akan memperbaiki aplikasinya yang biar lebih akurat lagi mungkin seperti itu. Baik, demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.